dengan tangan Allah. Ulangan 23 ayat 4. Maka tangan Allah memberkati tangan-tangan yang bersih. Terkesan kalimat ini memang belum selesai, dan memang kita belum menyelesaikan akan kalimat ini minggu yang lalu. Kita lanjutkan pada pagi ini bagaimana tangan-tangan yang bersih itu menarik perhatian Allah. Kita kembali lebih dahulu membaca supaya kita mengingatnya di dalam Mazmur 24. Kitab Mazmur 24, kita akan kembali melihat akan bagian ini untuk melanjutkan pada pagi hari ini. Pasal 24 kitab Mazmur ayat yang ketiga kita akan baca bersama. Mazmur 24 ayat 3, kita berdiri bersama. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? 4. Amin. Silakan duduk saudara. Pertanyaan dikatakan, siapakah orang yang boleh naik di atas gunung Tuhan? Siapakah orang yang akan menikmati penyertaan tangan Allah? Sudah kita baca pada minggu yang lalu bahwa ada tangan-tangan yang disertai Allah. Ada tangan-tangan sejak kitab Kejadian kita baca beberapa banyak contoh dalam firman Allah yang mengatakan ada tangan-tangan yang diberkati Allah. Ada tangan-tangan yang memang tidak disertai Allah. Kita sisihkan yang kedua dan kita mencoba mencari lebih mengerti siapakah orang-orang yang disertai Allah. Ayat yang keempat, yaitu orang yang bersih tangannya. Awal tahun 2016 adalah waktu baik bagi kita untuk bersih-bersih. Amin. Rumah saudara sudah bersih? Rumah saudara sudah bersih? Kalau belum bersih, kapan mau bersih? Sudah Januari minggu ke-4. Kita sudah sampai Januari minggu ke-4. Dan kalau belum bersih-bersih, kapan lagi kita akan menunggu rumah kita bersih? Allah tidak bisa campur. Ingat, itu prinsip Allah, di mana kotor dan bersih tidak bisa bercampur. Gelap dan terang tidak bisa bercampur. Tangan bersih dan kotor tidak bisa berpegangan. Mau atau tidak mau, saudara harus terima. Ini prinsip Allah. Sekalipun kita ulurkan tangan, tapi ketika dilihatnya tangan kita kotor, maaf, saya tidak bisa pegang tanganmu. Anak-anak kecil yang selalu ikut bersama orang tuanya akan selalu tahu bagaimana sikap saya. Ketika dia nakal, ketika dia lari ke sana kemari, ketika dia teriak-teriak dan mengganggu ibadah, ketika salaman di luar, saya tidak mau. Dia tahu. Anak keluarga Afat itu sangat tahu. Dia sangat sadar ketika dia sudah teriak-teriak, ketika dia sudah main. Satu kali dia main kertas yang dibuat seperti pesawat-pesawat itu, lalu dia mulai lempar-lempar sana sini. Ketika salaman, saya tidak mau. Karena dia tahu saya tidak suka dengan apa yang dia lakukan. Itu anak kecil, apalagi kita orang dewasa. Apakah kita tidak mengerti apa yang Tuhan sukai dan apa yang Tuhan tidak sukai? Kita tidak mungkin berjalan tahun 2016 tanpa tangan Tuhan. Tidak mungkin. Tapi tahu prinsip Allah, hanya tangan yang bersih yang akan digenggam oleh Allah. Mau atau tidak mau, ini prinsip Allah. Kita nggak
Kita bisa pegang tangan Allah, lalu kita taruh di tangan kita, lalu kita pegang baik-baik. Tuhan akan tolak. Karena tidak bisa prinsip itu digabungkan. Tidak ada tangan yang kotor berjabat tangan dengan tangan yang bersih. Itu firman Allah. Hanya orang yang bersih tangannya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu, dialah, bersama kita baca ayat 5, dialah yang akan menerima keadilan dari Allah yang menyelamatkan kita. Mau atau tidak mau, sudah memang itu. Kalau saudara berkata, emangnya saya perlu amat apa? Dipegang boleh, nggak dipegang juga nggak apa-apa. Tuhan tidak bisa ditantang. Tidak bersih tanganmu, aku tidak pegang tanganmu. Itu sebabnya di akhir tahun 2015 kita semua sudah bikin pemberesan, pembersihan. Kalau ada perkara-perkara yang Tuhan tidak sukai, itu tidak ada lagi di dalam keluarga kita, di dalam rumah kita, di dalam pekerjaan kita. Rupiah yang ada di tangan-tangan saudara, di dompet saudara, di ATM saudara, itu adalah hasil yang halal. Tidak ada hasil yang tidak halal. Jangan paksa Allah untuk menyertai kita kalau ada hal yang Tuhan tidak sukai. Kitab Yosua pasal yang ke-7, kamu pilih, kata Allah kepada Yosua, selama barang-barang kebencian Allah tidak dikeluarkan dari dalam rumahmu, kemahmu, aku tidak akan menyertai engkau. Silakan. Yosua dengan sangat dia berkata, tapi Tuhan, bagaimana mungkin saya akan mencari itu barang curian di antara sebegini banyak jutaan orang Israel? Harus bisa. Bagaimana caranya? Yosua dididik oleh Allah untuk dapat mengerti cara menemukan pencuri di tengah pasir. Tapi Allah buktikan akan ditemukan. Karena Allah tidak mau ada perkara-perkara kebencian Allah itu ada di dalam keluarga kita. Mengerikan saudara, hidup di tahun 2016 tanpa Tuhan. Mengerikan. Hari berganti, minggu berganti bulan, engkau akan melihat betapa mengerikan hidup di luar tangan Allah. Gagahmu, hebatmu, kekar tubuhmu, pintar otak kita, kemampuan, pengalaman tidak menjadi jaminan untuk lewati tahun 2016. Kecuali dengan tangan Tuhan, aku akan berjalan. Itu sebabnya di dalam kitab Esther, kita kembali kepada kitab Esther. Mengapa kita begitu sangat membutuhkan tangan Allah? Pasal 9. Masih di kitab Esther, pasal 9. Ayat yang ke-15. Esther pasal 9, ayat 15. Jadi, berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar, dan dibunuhnya di Susan 300 orang. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka ada peperangan bersama dengan orang-orang Yahudi. Mordekai, bapak angkat Esther, memimpin peperangan untuk menghancurkan, membunuh semua musuh-musuh orang Yahudi. Ketika perang terjadi dan dikatakan ada 300 orang yang dibunuh, ada koma, tetapi biasanya dalam kondisi seperti demikian orang tidak peduli.
Apa itu barang rampasan? Apakah itu barang haram? Apakah itu barang kebencian Allah? Orang tidak peduli, main sabat saja. 98 yang lalu ketika terjadi chaos di Jakarta, dan begitu banyak peristiwa terjadi, dan kita melihat di seluruh perjalanan orang-orang berada di depan pertokoan-pertokoan, baik di Pasar Baru, di Ayam Wuruk, di Gelodok, dan semua barang itu dikeluarkan, dan dengan sangat gampang orang bawa semua barang-barang yang berharga cukup mahal, dibawa pulang. Gak peduli itu barang curian, gak peduli itu barang haram. Kalau tanya orang Islam, apakah mencuri itu haram? Jawabnya haram. Tapi ketika mereka bawa pulang barang jarahan, apakah itu haram? Bingung kan? Mubazir, habis sudah dikeluarkan, habis sudah dibawa keluar ke jalan-jalan. Siapa bilang itu haram? Itu anugerah. Alhamdulillah orang yang bawa pulang. Kapan lagi katanya? Dan mereka bawa pulang. Dan kalau cari di rumah-rumah mereka hari ini, berapa dibeli? Nggak tahu waktu itu kok. Waktu itu kenapa? Ya waktu itu kok rezeki. Nemu di jalan. Padahal tahu keadaan seperti itu. Dan ketika 300 orang mati dibunuh, orang-orang Yahudi menduduki orang-orang Babel, mereka masih pegang prinsip Allah. Kata di dalam ayat yang ke-15, tetapi barang rampasan, terhadap barang rampasan mereka tidak mengulurkan tangan. Dalam kondisi seperti itu, orang masih tahu membedakan. Orang Yahudi tahu itu adalah kebencian Allah, dan ditekankan tidak boleh memegang barang kebencian Allah. Itu ditulis dalam Yosua pasal 7. Mereka tidak alasan itu. Lalu mereka boyong, mereka bawa, mereka sudah lihat peristiwa yang terdapat di keluarga Ahan. Itu satu keluarga habis dirajam. Ketika Yosua bertanya, apa yang kau buat anakku? Ahan tunduk kepala dan dia berkata dalam Yosua 7, aku melihat barang-barang dari Yeriko. Aku melihat, coba supaya kita lebih jelas ya, dalam Yosua pasal 7. Saya berulang kali katakan Yosua 7. Kalau saudara tidak baca, saudara bilang bohong kali. Yosua pasal 7 ayat yang ke-19. Kita baca percakapan Yosua dengan Ahan. Berkatalah Yosua kepada Ahan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel, mengakulah di hadapannya, katakan kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku. Dengan jujur Ahan berkata, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Sinear. Ada 200 sikal perak, sebatang emas, 50 sikal beratnya. Aku ambil, aku sembunyikan di dalam kemahku, dan perak itu aku taruh di bawah sekali. Ngaku, berkata jujur, ini kan barang kebencian Allah. Ini kan sudah jelas, tidak boleh dibawa, disentuh pun nggak boleh, apalagi disembunyikan di dalam kemahmu. Ada pakaian indah buatan Sinear, ada barang-barang perak, 200 sikal
ada sebatang emas. Pernah lihat emas batangan? Emas Jawa kali ya. Emas batangan seberat 50 sikal. Satu sikal berapa? Lihat buku pintar kita. Lihat kamus di belakang. Sikal. Saudara kalau udah dengar emas, waduh, niat banget gitu. Sikal, udah ketemu? Ukuran timbangan seberat 11,4 gram. Itu satu sikal. 50 sikal berarti 50 kali 11,4 berapa? 500? gram berarti setengah kilo. Apa itu? Emas. Setengah kilo. 1 gram aja udah disimpan baik-baik, apalagi setengah kilo. Ini bukan emas asal Cibubur 18 karat. Saudara-saudara yang punya batang-batang emas lagi mikir, oh, berapa banyak emasku yang udah aku simpan, berapa ya? Aku melihat ada 50 sikal. Emas batangan. Itu berarti emas asli. Aku bawa, aku ingin. Dia ngaku, saudara, akan mengaku. Kembali saya sudah ke Yosua 7. Aku ingin, aku ambil, aku sembunyikan di dalam kemah, dan perak itu aku taruh paling bawah. Gak usah pakai naik banding lagi, sudah jelas. Gak perlu, dia sudah akui kok. Karena akan seorang bangsa Israel kalah. Karena ada barang kebencian di dalam rumah Ahan, di dalam kemah Ahan. Ketika orang-orang Yahudi dalam Ester 9 tadi dituliskan, mereka menumpas Haman bersama 10 anaknya dan orang-orang Babel yang mencelakai orang-orang Yahudi. Mereka tumpas 300 orang. Tapi dalam keadaan kacau seperti itu, lebih daripada teror bom di Tamrin, itu saja Jakarta sudah heboh. Ini 300 orang yang dibantai pada waktu itu oleh orang-orang Yahudi, disertai dengan 10 anak Haman digantung, dipimpin oleh Haman yang di depan, di tiang gantungan Mordekhai, di situ Haman digantung, dan 10 anak Haman juga digantung, dan 300 orang semuanya dibunuh. Tapi kalimat tadi kita baca, tapi terhadap barang-barang jarahan mereka tidak menyentuhnya. Untuk
menjaga supaya tangan tetap bersih. Supaya tangan tetap bersih. Kenapa? Tidak berani kita ditinggalkan Allah. Jaga baik-baik. Mampu apa kita tanpa tangan Tuhan? Mampu apa kita jalan dengan kekuatan sendiri? Mampu apa saudara hadapi tahun-tahun yang berat dan sukar terlebih jahat ini? Dengan cara apa? Tidak ada kesanggupan sedikit pun dari kita untuk bisa berkata, aku bisa, aku mampu, aku hebat. Penutup acara rapat koordinasi kemarin siang, waktu memang sudah jam 2 lewat, tapi saya tidak berhenti hanya karena waktu sudah jam 2. Saya berkata, kita tutup dengan perjamuan kudus. Untuk mulai pekerjaan, kita hanya butuh satu tangan, yaitu tangan Allah yang berlobang paku. Perjalanan kita nggak sanggup, saudara. Saya benar-benar merasa kecil dan tidak sanggup tanpa kekuatan daripada Allah. Di tengah pekerjaan Tuhan yang kita hadapi bukan manusia-manusia saja, tetapi manusia-manusia yang bisa diperakarsai oleh kuasa yang menunggangi Dia. Dan itu tidak bisa kita hadapi dengan kekuatan tanpa kuasa. Kita membutuhkan kekuatan yang melampaui kekuatan sendiri. Saya telepon kepada setiap mereka yang tidak hadir dalam ibadah, dalam acara rapat kemarin, karena saya khawatir mereka tidak sanggup memikul pekerjaan Tuhan tanpa perjamuan kudus. Siapa kita? Hebat apa? Mampu apa? Bisa apa? Hanya tangan yang menggenggam tubuh dan darah Yesus yang punya kekuatan. Tidak ada yang sanggup kita lakukan di luar kekuatan ini. Mereka bisa membuat kemenangan-kemenangan sampai ayat yang ke-14. Besok pagi kamu harus tampil ke muka suku demi suku, dan suku yang ditunjukkan oleh Allah harus tampil ke muka demi kaum, dan kaum yang ditunjuk oleh Allah harus tampil ke muka keluarga demi keluarga. Cara Yosua menemukan barang kebencian Allah ditunjukkan. Siapa Yosua? Anak muda yang baru dilantik menjadi seorang pemimpin pengganti Musa. Baru dilantik, dia nggak sanggup dan dia belum pernah lihat cara ini dibuat oleh Musa. Bagaimana Tuhan? Aku harus pimpin bangsa sebesar ini, bagaimana? Bagaimana kita bisa masuk di tahun 2016? Cara-cara, taktik, pekerjaan, segala hikmat yang seperti ini tidak bisa dipikirkan oleh Yosua, tapi dituntun oleh Allah. Luar biasa. Allah tuntun kita selangkah demi selangkah untuk bisa berjalan, untuk bisa mengendalikan, untuk bisa mengatasi, untuk bisa menang di atas segala tantangan. Ada tangan Allah yang akan menggenggam dan menuntun kita. Yosua tunduk dan Allah yang memimpin. Ketika kita belajar tunduk, maka Allah yang memimpin kita. Tidak ada hebat, tidak ada kemampuan,
tidak ada kesanggupan. Kita akan melangkah di tahun 2016. Engkau boleh berkata saya senior, engkau boleh berkata saya sudah berpengalaman, engkau boleh berkata saya punya latar belakang nol besar menghadapi zaman ini. Tapi hanya tangan Allah yang menyertai kita. Mazmur berkata, Mazmur, kita lihat kitab Mazmur 145, Mazmur 145 ayat 8. Mengapa kita begitu sangat mengharapkan tangan Allah, begitu sangat mengharapkan tangan Allah yang menyertai kita. Ayat 8, karena Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Ayat 9, Tuhan itu baik. Ayat yang ke-14, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh. Ayat 13, Tuhan itu setia dalam setiap perkataannya. Ayat yang ke-17, Tuhan itu adil. Ayat 18, Tuhan itu dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Ayat 20, Tuhan itu menjaga semua orang yang mengasihi Dia. Kurang apa? Kurang apa? Bukan sekedar kata-kata yang dibuat dalam pidato-pidato kampanye untuk mendukung, untuk memberikan suara. Tidak, Allah nggak butuh dukungan manusia. Tapi Dia buktikan dalam sepanjang tahun yang sudah lewat. Dia buktikan betapa Tuhan itu pengasih, Tuhan itu baik, Tuhan itu setia, Tuhan itu penopang, Tuhan itu adil, Tuhan itu dekat, Tuhan itu menjaga kita. Sudah terbukti. Dan Tuhan yang sama yang akan menyertai kita. Genggam tangannya, pegang tangannya. Tidak dibiarkan sedetik pun kita ditinggalkan, tidak dibiarkan. Selalu ada untuk kita. Tapi jangan kotori tangan kita. Bersihkan setiap keluarga kita. Orang-orang Yahudi, dia tahu dia sedang menghadapi peperangan. Mereka sedang menghadapi bukan sekedar ketika Mordechai diangkat menjadi perdana menteri dalam kerajaan Ahasiveros. Lalu mereka berkata, udah selesai, aman. Enggak. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Tetap menjaga. Perjalanan masih panjang. Tetap menjaga diri, hidup benar dan diberkati Allah. Untuk mengalami pengalaman-pengalaman yang dahsyat seperti ini, untuk mengalami bagaimana tangan Allah sudah menyertai pekerjaan Tuhan di Bulak-Seraya sampai tahun 2016, bagaimana pimpinan Allah yang menyertai di setiap daerah, di setiap pekerjaan, di setiap keluarga, di setiap penyakit, di setiap kesukaran. Ketika jemaat berteriak satu persatu, ada saja yang berteriak, tetapi tidak pernah satu jemaat berteriak. Dan Tuhan berkata, yang sudah pasti saudara sudah alami. Amin. Sampai hari ini kita sudah alami betapa baiknya Allah. Sudah Allah. Di sepanjang hari, bahkan di setiap hari engkau sedang berjalan, dimanapun engkau berada, engkau sedang mengalami pertolongan demi pertolongan Allah. Hari Kamis kemarin saya harus berangkat ke Bandung untuk pekerjaan, untuk satu pelayanan. Kebaktian
Natal dan Tahun Baru wanita se-Jawa Barat. Mulai berangkat di tol Cikampek ada 3 kecelakaan. Di tol Cikampek ada 3 kecelakaan. Sampai di Bandung kami sudah selesai melayani, dan kembali sore hari memang hujan. Baik pergi maupun pulang kendaraan harus berhadapan dengan hujan. Dan saudara tahu kalau hujan, ketika kami pulang 2 kecelakaan di muka kami, persis di muka kami. Ada truk trailer yang besar dan mereka membawa begitu banyak barang di belakangnya, dan kami rasa kok macet. Wah, tabrakan lagi deh ini. Kami tidak lihat kecelakaan itu karena padat di depan kami. Tapi yang kami lihat, di sebelah kiri ada pembatas jalan yang rusak hampir 1 kilometer. Pembatas jalan sebelah kiri yang rusak 1 kilometer panjangnya. Lalu kami baru lihat di sebelah kanan ada truk tadi, ya, trailer yang besar yang badannya sudah belok ke tengah jalan, kepalanya naik ke atas pembatas jalan tengah tol Cipularang. Itu pembatas jalan tengah tol Cipularang itu cukup tinggi, lebih dari 1 meter dia punya tinggi, dan kepala truk itu ada di atas. Jadi saya tidak tahu bagaimana itu peristiwa, tetapi rusak semua hampir 1 kilometer itu pembatas jalan sebelah kiri yang rusak, dan itu truk ada di sebelah kanan dengan kepala dan badan truk yang sudah ke tengah, kepalanya naik di atas. Saya bingung bagaimana kecelakaan itu terjadi. Sampai masuk, tinggalkan tol Cipularang dan masuk di tol Cikampek, baru jalan kurang lebih 300 meter di tol Cikampek. Di muka itu kelihatan, itu di muka kurang lebih 100 meter di muka kami. Tiba-tiba ada truk yang tiba-tiba muter-muter, dia menari-nari, lalu blak, itu persis di muka. Coba saudara, berulang kali ditunjukkan di muka mata kita. Bagaimana kalau bukan tangan Tuhan yang menyertai? Kendaraan yang begitu besar, mereka tidak sanggup menjaga keseimbangan. Hingga di hujan yang seperti itu, mereka tidak bisa menguasai setir. Dari berangkat kami lihat ada 3 kecelakaan, pulangnya 2 kecelakaan. Sampai di rumah saya berkata, Tuhan, kalau bukan Engkau yang menyertai. Mobil kecil seperti itu, dengan roda yang kecil, dengan tidak punya pengaman apapun, tidak menjadi orang kuat, sudah tua begini, pegang kendaraan dengan hujan, kalau bukan tangan Tuhan yang menyertai. Mau berani tanpa Tuhan? Mau berani berjalan dengan kekuatan, dengan kehebatan, dengan kemampuan? Tidak ada satupun yang ada pada saya yang dapat saya andalkan, tapi semakin mengandalkan tangan Tuhan. Ada peperangan, gak diminta pun datang. Ada tantangan, ada kesukaran. Keluarga Gaji Hartono berkata ada penyakit yang harus dihadapi. Sepulang dari Eropa, mereka tidak. Saya bilang sama Gloria, bukannya kamu bawa oleh-oleh buat Oma, kamu bawa oleh-oleh penyakit, Pak. Tapi kata Bapak Hartono, kami bukan melihat itu satu musibah, tapi itu satu cara Allah menjadikan mata kami bahwa ada tangan Allah yang kuasa. Allah tunjukkan. Tapi satu bagian yang Allah minta, bersihkan hidup saudara dan saya. Bersihkan tangan-tangan kita. Erat dia pegang tangan kita. Kuat dia pegang tangan kita. Tidak dibiarkannya kita tergeletak. Sekalipun, kata Ibu Ginting tadi, sekalipun aku jatuh, tapi tidak sampai tergeletak. Ketiduran pun nyasar, berhenti, masih pulang
ke Cibubur. Coba, kurang apa kata Tuhan? Kurang apa? Jangan Tuhan bilang kurang ajar. Kurang apa? Mana lagi? Di mana lagi? Dengan siapa lagi kita dapatkan pertolongan? Dengan siapa lagi? Kita cuma punya satu tangan, yaitu tangan Tuhan. Haleluya. Dia erat menggenggam kita. Dia erat menopang kita. Dia erat menguatkan kita. Mesti kembali. Ada pujian di dalam warta yang beberapa waktu lalu dinyanyikan oleh Dewasa Muda. Saya minta Dewasa Muda menyanyi lebih keras untuk bisa menyanyikan pujian itu. Lagunya ada di dalam warta ibadah kita, dan kita nyanyikan pujian itu. Kita belajar dulu. Kita belum bisa benar lagu itu, dan kita belajar dulu. Banyak yang mungkin kita belum bisa ya, choirnya juga barangkali tidak bisa. Tapi baik kita belajar pujian ini bersama. Ketika saya pulang, saya tiba-tiba ingat lagu ini. Dan saya ingin kita pulang nanti, kita bawa pujian ini, agar kita diberkati oleh Allah. Haleluya. Ku ingat selalu janjimu, takkan kau tinggalkanku. Di tanganmu ada wajahku, amin. Di hatiku tersimpan semua janjimu. Sekali lagi. Ku ingat selalu janjimu, akan kau tinggalkanku. Di tanganmu, di tanganmu ada wajahku. Di hatimu tersimpan semua janjimu. Saudara, kita diletakkan di mana? Di tanganmu ada wajahku, dan di hatimu kau simpan janji-janji untukku. Kau tak biarkan aku sendiri. Kau genggam aku, kau tuntun aku, dan kau pimpin langkahku. Masih panjang, masih ada 11 bulan yang kita akan lewati. Haleluya. Ku ingat selalu janjimu, takkan kau tinggalkanku. Di tanganmu, ada
Tuhan, Engkaulah kekuatanku. Tuhanlah penolongku, menjaga jiwaku di setiap waktu. Ku tidak takut, kau semua yang terjadi. Takkan kau biarkan sendiri. Kaulah kekuatanku. Amin. Sudah bisa lagu ini, kita berdiri bersama, nyanyikan dengan penuh iman dan ucapan syukur yang kita bisa katakan bersama. Haleluya. Ku ingat selalu janjimu, takkan kau tinggalkanku. Di tanganmu ada wajahmu, di hatimu tersimpan semua janjimu. Tuhanlah penolongku, menjaga jiwaku di setiap waktu. Ku tidak takut, kau semua yang terjadi. Takkan kau biarkan ku sendiri. Kaulah kekuatanku. Engkau bisa angkat tangan dan berkata, Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah penolongku, yang jaga jiwaku di setiap waktu. Ku tidak takut, kau tahu semua yang terjadi. Takkan kau biarkan ku sendiri. Kaulah kekuatanku. Aku tidak sendiri, Tuhan. Aku tidak sendiri, sebab ku tahu ada tangan yang menyertai aku. Aku tatap hari di depanku. Aku tidak menghitung berapa lama aku harus berjalan. Tapi satu perkara yang ku tahu, aku tidak sendiri. Ada tangan Tuhan yang menyertai. Ada pimpinan Allah yang memberkati. Ada kemurahan Tuhan yang tidak pernah tinggalkan aku. Dengan setia Engkau tuntun langkahku, dengan setia Engkau pimpin jalanku, dengan setia Engkau hapus air mataku, dengan setia Engkau topang langkah-langkahku, hingga aku tidak perlu takut. Haleluya. Tuhanlah penolongku, jiwaku di setiap waktu. Ku tidak takut, kau tahu semua yang terjadi. Takkan kau biarkan ku sendiri.
semua janji-Mu. Haleluya, buat semua pertolongan-Mu. Sampai hari ini Engkau tetap Allahku. Engkau tetap Allahku. Engkau tetap Allahku. Terima kasih, Tuhan. Kami boleh berkata dengan pengalaman demi pengalaman yang Kau tuntun dari minggu ke minggu dengan segala pertolongan Allah. Sungguh Engkau tidak pernah mengecewakan aku. Terima kasih. Dengan mengucap syukur, kami boleh angkat hati dan berterima kasih kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua berkata, amin. Puji Tuhan. Diberi kesempatan untuk saudara dapat memberikan persembahan kembali. Saudara dapat memberikan persembahan ke depan, yang di atas juga dapat ke depan. Kita akan menyanyikan bersama Kuasanya Memerdekakan, dan kita akan memberikan persembahan.